Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam singkat dari lahir sampai wafat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pembawa risalah Islam, hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kisah hidupnya yang penuh hikmah, perjuangan, dan keteladanan, menjadi panduan bagi umat Islam untuk menjalani kehidupan di dunia dan mencapai kebahagiaan di akhirat. Kisah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dari kelahiran hingga wafatnya, syarat dengan pelajaran berharga bagi umat manusia. Beliau adalah teladan dalam keimanan, ketaatan, dan juga akhlak yang mulia. Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Menurut pendapat mayoritas, para sejarawan menyebutkan bahwa tahun Gajah bertepatan dengan tahun 570 atau 571 M. Nama tahun Gajah berasal dari serbuan pasukan gajah yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Najasyi dari Habasyah di Yaman, bernama Abrahah bin Syabah. Pasukan tersebut datang ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah sekitar 50 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir sebagai yatim, karena ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib, meninggal ketika beliau masih dalam kandungan ibunya, Aminah binti Wahb. Dibersihkan hatinya oleh malaikat pada masa kecil, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami kejadian luar biasa saat tinggal bersama ibu susunya, Halimah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan anak Halimah, Abdullah, sedang menggembala kambing, tiba-tiba dua malaikat mendekatinya, membawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agak jauh dari tempat menggembala, lalu membelah dadanya dan membersihkan hatinya. Abdullah yang berada dalam keadaan tergopoh-gopoh dan menangis, menceritakan kepada ibunya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditangkap oleh dua orang berpakaian putih yang kemudian membaringkannya dan membelah perutnya. Umur 6 tahun yatim piatu saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 6 tahun, ibunya wafat, sehingga beliau menjadi yatim piatu. Menurut riwayat Ibnu Abbas, ibunda Nabi Muhammad SAW wafat dalam perjalanan pulang ke Makkah setelah mengunjungi paman-pamannya dari Bani Adi bin An-Najjar di Madinah, tempat ayahnya dimakamkan. Diasuh kakeknya selama 2 tahun setelah menjadi yatim piatu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, selama sekitar 2 tahun. Kemudian, Abdul Muthalib juga wafat. Diasuh pamannya dan ikut berdagang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu diasuh oleh pamannya, Abu Talib. Bersama pamannya, beliau belajar ketekunan dan kerja keras, bahkan ikut berdagang keluar Makkah. Menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan saudagar Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Khadijah binti Khuwailid adalah wanita bijaksana, cerdas, dan dihormati. Menurut Ibnu Hisham, mahar pernikahan mereka berupa 20 ekor unta betina muda. Khadijah binti Khuwailid adalah istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau tidak menikah lagi sampai Khadijah wafat. Menerima wahyu pertama pada usia 40 tahun. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan uzlah di Gua Hira. Dalam kesendirian tersebut, malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu pertama, yang menurut beberapa pendapat terjadi pada 17 Ramadan. Wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah surah Al-Alaq ayat sembunyi-sembunyi selama 3 tahun setelah menerima wahyu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi di Makkah selama 3 tahun, mengajak orang-orang terdekat untuk memeluk Islam. Golongan pertama yang memeluk Islam adalah Khadijah, Zaid bin Haritsah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq.
yang kemudian dikenal sebagai As-Sabiqunal Awalun. Dakwah terang-terangan di Makkah selama 10 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diperintahkan berdakwah secara terang-terangan. Beliau memulai dakwah kepada Bani Hashim dan di Bukit Safa. Kaum kafir Quraisy dengan keras menolak dakwah beliau, mengejek, menghina, dan menyebut beliau sebagai orang gila. Kaum muslim juga mendapat serangan dari kaum kafir Quraisy. Peristiwa Isra, Miraj pada akhir masa dakwah di Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan spiritual bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Peristiwa ini dikenal sebagai Isra, Miraj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima kewajiban salat 5 waktu dalam perjalanan tersebut. Hijrah ke Madinah melihat situasi yang semakin tidak aman. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk hijrah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah pertama kaum muslim ke Habasyah, dan kemudian dalam jumlah besar ke Madinah pada Jumat, 12 Rabiul Awal 1H atau 622 M. Ada juga yang berpendapat bahwa peristiwa ini terjadi pada 2 Rabiul Awal. Dakwah di Madinah selama 10 tahun di Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah selama 10 tahun dengan strategi berbeda. Beliau membangun masjid sebagai pusat dakwah, membuat perjanjian dengan kaum Yahudi, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, serta membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar. Melakukan Haji Wada pada 10 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji pertama dan terakhir yang dikenal sebagai Haji Wada pada tahun 10H. Beliau juga menyampaikan khutbah terakhirnya pada haji itu. Sakit menjelang wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit tak lama setelah kembali dari Haji Wada. 5 hari sebelum wafat, sakit beliau semakin parah dengan suhu tubuh yang tinggi dan rasa sakit yang amat dahsyat. Pada saat-saat menjelang wafat, beliau memberikan sejumlah wasiat kepada umat Islam. Wafat pada usia 63 tahun. Pada usia 63 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di pangkuan istrinya, Sayyidah Aisyah. Menurut tarikh Khulafa karya Imam As-Suyuti, beliau wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11H. Ada pula pendapat yang menyebut tahun wafatnya adalah 10H.